Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dengan jabatan perencana ahli pertama unit kerja di kantor Camat Longkali. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 106. Di sini saya akan melaksanakan program aktualisasi saya, yaitu pada tahapan kegiatan membuat video tutorial pengisian laporan kinerja bidang di kantor Camat Longkali. Selamat menonton. Apa itu laporan kinerja? Laporan kinerja adalah dokumen yang berisi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran yang telah dilakukan oleh suatu unit kerja dalam satu periode tertentu yang dibandingkan dengan rencana dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai, serta untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, apa tujuan penyusunan laporan kinerja? Pertama, sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Kedua, sebagai dasar penyusunan perencanaan dan anggaran tahun berikutnya. Ketiga, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan subkegiatan dan sasaran. Lanjut ke landasan hukum penyusunan laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Instansi Pemerintah tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dapat disimpulkan format laporan kinerja memuat cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud, dan tujuan. Selanjutnya bab 2 akuntabilitas kinerja yang memuat isu strategis, perencanaan kinerja, sasaran, capaian kinerja, dan realisasi anggaran. Selanjutnya bab 3 evaluasi yang memuat faktor pendorong, faktor penghambat, dan tindak lanjut. Kemudian bab 4 penutup, serta lampiran kegiatan. Baik, sekarang kita memasuki tutorial pengisian laporan kinerja. 1. Cover laporan kinerja. Untuk membuat cover disesuaikan dengan kreativitas serta kegiatan bidang. Untuk membuatnya bisa menggunakan aplikasi Canva. Format cover terdiri dari logo Kabupaten Pasir, nama OPD, nama bidang, judul, subkegiatan, waktu pelaporan, dan tahun anggaran. Selanjutnya, 2. Kata pengantar. Kata pengantar biasanya memuat beberapa hal penting berikut. 1. Ucapan syukur atau puji-pujian. 2. Tujuan penyusunan. 3. Isi secara umum. 4. Ucapan terima kasih. 5. Harapan. Contoh kata pengantar bisa dilihat pada gambar di samping. 3. Daftar isi. Daftar isi memuat informasi tentang judul-judul bab, subbab, serta halaman tempat bab atau subbab tersebut dapat ditemukan. Tujuan utama dari daftar isi untuk memudahkan pembaca dalam menavigasi dan mencari informasi yang mereka butuhkan dalam dokumen yang cukup panjang. 4. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan memuat 1.1 latar belakang. Bagian ini menjelaskan alasan pentingnya penyusunan laporan kinerja, isi yang perlu dicantumkan, kondisi pelaksanaan tugas, dan fungsi bidang. Alasan perlunya laporan kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, dan hubungan laporan kinerja dengan peningkatan pelayanan publik. 1.2. Landasan hukum merupakan pijakan yuridis yang menjadi acuan sah dalam pelaksanaan suatu tindakan, kebijakan, peraturan, atau program. 1.3. Maksud dan tujuan. Maksud adalah alasan utama atau latar belakang mengapa laporan tersebut dibuat. Tujuan adalah hasil atau sasaran yang ingin dicapai melalui laporan tersebut. 5. Bab 2 akuntabilitas kinerja. Dalam bab 2 akuntabilitas kinerja mencakup 2.1 isu strategis. Isu strategis adalah masalah, tantangan, atau hambatan utama yang memiliki pengaruh signifikan
terhadap pencapaian tujuan organisasi dan memerlukan penanganan prioritas agar program dan kegiatan tetap berjalan efektif, efisien, dan sesuai target. Contoh format pengisian, kurangnya pemahaman staf terhadap format laporan kinerja dan ketidakterpaduan data antar bidang. 2.2 Perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah proses menetapkan target, indikator, dan langkah kerja yang akan dilakukan oleh suatu unit kerja dalam satu periode untuk mencapai tujuan organisasi. Gunakan format tabel berikut. 2.3 Sasaran. Sasaran adalah pihak atau pihak-pihak yang menjadi tujuan penerima manfaat atau pengguna dari suatu kegiatan atau laporan yang diharapkan memperoleh informasi, manfaat, atau hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Contoh sasaran kegiatan penanganan stunting yaitu bayi dan balita, ibu hamil, keluarga dan orang tua, serta masyarakat luas. 2.4 Capaian kinerja. Capaian kinerja adalah tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh suatu organisasi, unit kerja, atau program dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat dilihat tabel capaian kinerja sebagai berikut. 2.5 Realisasi anggaran. Realisasi anggaran adalah jumlah dana yang benar-benar digunakan atau dibelanjakan oleh suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu periode anggaran tertentu dibandingkan dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat dilihat tabel realisasi anggaran sebagai berikut. 6. Bab 3 Evaluasi. Dalam bab 3 evaluasi mencakup 3.1 faktor pendorong, yaitu hal-hal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan, contoh, dukungan pimpinan, semangat kerja aparatur, serta koordinasi antar bidang yang baik. 3.2 faktor penghambat, yaitu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, contoh, keterbatasan SDM, keterlambatan data, serta kendala teknis perangkat digital. 3.3 Tindak lanjut yaitu rencana perbaikan untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya, contoh, melaksanakan bimbingan teknis pelaporan kinerja, memperkuat koordinasi antar bidang, dan menerapkan sistem pelaporan berbasis digital. 7. Bab 4 Penutup merupakan kesimpulan umum serta harapan terhadap peningkatan kinerja. Contoh pengisian. Dengan tersusunnya laporan kinerja ini, diharapkan seluruh bidang di Kecamatan Longkali dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperkuat budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi hasil. 8. Lampiran kegiatan merupakan lampiran dokumen pendukung seperti daftar hadir kegiatan, foto dokumentasi, notulen rapat, serta rekap capaian kegiatan per bulan atau triwulan. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa menjadi acuan resmi bagi seluruh bidang dalam melaksanakan penyusunan laporan kinerja secara seragam, sistematis, dan akuntabel. Dengan adanya video tutorial ini, diharapkan setiap pegawai dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelaporan kinerja. Cukup sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.